Kan sudah diomongkan juga tadi putusan Kapolri. Memang perintah si Ferdy Sambo untuk menembak. Tembak, woi, tembak, woi, tembak. Dor. Matilah seorang polisi, seorang anak manusia jadi korban kegalauan dari seorang Ferdy Sambo. Jadi ada kubu yang kepingin mengungkap seterang-terangnya. Ada kubu yang berusaha menutup karena pertemanan, karena kedekatan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara RS sebagai tersangka. Satu bulan pasca penembakan Brigadir Yosua, akhirnya nama Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini semakin memberikan titik terang akan keresahan publik, khususnya keluarga, atas teka-teki kematian Brigadir Yosua. Satu persatu kejanggalan mulai terjawab. Kalau kita pakai logika, tak mungkin para ajudan berani tembak-tembakan di rumah komandannya. Karena ajudan itu kan sangat hormat kepada komandan atau jenderalnya. Richard Eliezer atau Baradae pun buka suara. Awalnya ia mengatakan terjadi tembak-menembak di rumah dinas Ferdy Sambo. Namun ia pun mengubah pernyataannya. Ia mengaku bahwa tidak terjadi tembak-menembak. Bahkan Irjen Ferdy Sambo disebut berada di lokasi kejadian saat Brigadir Yosua tewas. Pengakuan ini menjadi kunci ke babak selanjutnya. Baradae ini kan memang ya dalam keadaan tertekan. Dia ngakuin saat ketika ketemu kami juga, ya saya tertekan karena saya masih dalam konstruksi perintah lama, di mana pikiran-pikiran dia adalah pikiran lama. Dia sampaikan ke kita. Dan nangis. Ini kan jiwaan sifatnya kan. Dia menangis, ya kita, ya sudahlah, ayo kita lanjutkan. Kita hibur dia dengan nyanyian pujian, sampai akhirnya dia kemudian merasa plong, merasa lega, pengen cerita semuanya. Ya kita kasihlah kertas-kertas yang ada, kertas kosong. Sebenarnya dia udah tulis beberapa surat, ya kan, satu lembar surat, tapi masih abu-abu karena dia juga bingung. Dia butuh orang yang bisa mengayomi dia untuk membimbing dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam konferensi pers Selasa 9 Agustus malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa Ferdy Sambo lah orang yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Yang dilakukan oleh saudara RY atas perintah saudara RS. Apa motifnya? Hal itu masih dalam pendalaman tim khusus. Pemeriksaan saksi dilakukan termasuk kepada istri Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati. Polri mengaku melalui beberapa kesulitan, di antaranya karena pelaksanaan olah TKP awal yang dilakukan kurang profesional, serta beberapa bukti pendukung yang diambil atau sengaja dihilangkan. Tim sus melakukan pemeriksaan khusus terhadap 56 personel Polri. 31 personel diantaranya diduga melanggar kode etik profesional Polri. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara RS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak.
Tapi kalau motifnya, yang tahu lah Pak Ferdi Sambo sendiri motifnya apa. Toh dia seorang jenderal, pengalaman di CC banyak, pengalaman di mana, dan dia seorang kadif propam. Polisinya polisi. Oh, Pasari itu, ya kan perintah tembak kan Pasari kejadian. Makanya ketika saya dapat perkaranya Barada ini anak masih muda umur 24 tahun jadi brimob, tiba-tiba harus melakukan begitu kan serem. Terus dia harus bicara apa? Umur dia belum sanggup, otak dia belum sanggup untuk menganalisa semuanya. Memanipulasi pikiran dia sendiri untuk jadi apa dia belum sanggup. Dia baru lulus kok. Di sisi lain, pengacara keluarga Irjen Ferdi Sambo, yaitu Arman Hanis, yakin bahwa Sambo ingin menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarga. Namun belum dijelaskan secara rinci apa motifnya. Tim kuasa hukum meyakini bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami, tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Yang saya maksud Bapak Kapolri, Bapak Dewaku, ini menjadi bagian yang juga harus kami tuntaskan. Meski begitu, hukum harus ditegakkan. Ferdi Sambo, seorang jenderal polisi bintang 2, menjadi tersangka dan dijerat pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP soal pembunuhan dengan sengaja, jungto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Ancaman hukuman tersebut juga berlaku untuk 3 tersangka lainnya termasuk Baradae. Kita lihatlah nanti kalau dia misalnya dia mau berkata yang jujur sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami, maka layak dilindungi. Jadi kalau dia memohon perlindungan misalnya ke LPSK misalnya atau perlindungan Kapolri, ya harus dilindungi dong supaya dia bisa bebas memberi keterangan. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkoordinasi dengan Kabareskrim Polri untuk pengajuan Baradae sebagai Justice Collaborator atau JC. LPSK mengungkap pihaknya diminta oleh Bareskrim untuk mengajukan surat terkait hal ini. Ya, kami keluarga berharap yang terbaik. Kami di sini di Manado kan cuma semua lihat di media massa yang terbaik. Apa yang dilakukan kepolisian itulah yang terbaik, mungkin yang terbaik. Jadi kami juga mendukung upaya ini, proses ini supaya cepat selesai. Kami kaum keluarga cuma berharap semua akan selesai. Dan kami juga turut berbelasungkawa kepada keluarga korban Brigadir J. Dan kedua, kami kaum keluarga mohon ampun sebanyak-banyak kepada Tuhan atas masalah ini yang menimpa ini. Irwasum Polri Komjen Agung Budi mengungkapkan sejauh ini ada 31 personel yang diperiksa terkait kematian Yosua. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto juga telah mengungkapkan 4 tersangka dengan perannya masing-masing, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barade Richard Eliezer, dan Kuat. Selasa 9 Agustus sore, tim sus kepolisian pun melakukan penggeledahan di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo selama 9 jam. Selama penggeledahan, rumah pribadi Sambo dijaga ketat personel kepolisian yang datang dengan kendaraan dan senjata lengkap. Sebelumnya pada pagi hari, tim dari LPSK juga datang untuk bertemu dengan istrinya, Putri Chandrawati.
Motif Ferdi Sambo belum diungkap. Publik pun menanti jawaban. Kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, purnawirawan, dan terutama media massa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini.